Hai semua, di video kali ini aku akan membuat penganan yang enak, super lembut. Bahan-bahannya juga terjangkau dan mudah didapat. Resepnya aku dapat dari teman yang kerja di Hong Kong. Cocok untuk menu sarapan dan bisa untuk ide jualan juga ya teman-teman. Karena masih jarang yang jual. Ini resepnya aku buat double ya. Modalnya sekitar 27 ribuan. Jadi kalau teman-teman mau mencoba membuatnya, pakai dari setengah resep ini ya. Jadinya lumayan banyak loh, sekitar 34 potong dengan ukuran 11 cm. Jadi kalau untuk dijual dipotong lagi jadi 2 bagian dengan ukuran 5,5 cm. Jadi total jumlahnya 68 potong. Kalau di tempat aku jualnya sekitar 1.500 per potong. Ini juga sudah untung loh. Tapi kalau di daerah lain ada yang jual Rp5.000 isi 3 potong dan Rp2.000 per potong. Jadi sesuaikan aja harganya sesuai daerah teman-teman semua ya. Nah, kalau mau tahu cara aku membuatnya dan apa aja bahan-bahannya, untuk itu tonton terus video ini hingga aku selesai membuatnya ya. Bagi yang belum subscribe, teman-teman jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe di bawah dan mengaktifkan tombol lonceng, lalu klik menu all-nya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video terbaru dari aku ya. Yuk langsung aja kita ke persiapan bahan-bahannya. Adapun bahan-bahan yang aku gunakan, 500 gram tepung beras, 70 gram tepung maizena atau tepung jagung ya, 70 gram tepung tapioka, bahan selanjutnya 75 gram ebi atau bisa gunakan udang rebung kering yang sebelumnya direndam dulu ya, kurang lebih 30 menit. Biasanya yang dipakai udang basah ya teman-teman, tapi karena aku nggak punya jadi aku gunakan ebi. 3 batang daun bawang, ini sudah aku potong-potong. 2 sendok makan minyak, 1 sendok makan garam, dan 2 liter air. Ini adonannya agak encer ya. Selanjutnya aku siapkan wadah yang agak besar ya, karena ini jadinya banyak. Lalu masukkan tepung beras. Sebelumnya semua bahan tepung sudah diayak biar halus ya. Masukkan tepung maizena, tepung tapioka, garam, lalu aduk-aduk agar tercampur. Lalu masukkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk agar tercampur merata. Lakukan sampai semua airnya habis ya teman-teman. Ini hasilnya punya aku. Satu wadah hampir penuh ya, karena resepnya double. Nah, ini semua air sudah dicampur ya. Yang terakhir aku masukkan minyak wijen. Lalu aduk-aduk lagi sebentar. Kemudian adonan ini akan aku tutup dengan plastik, atau teman-teman bisa gunakan kain atau penutup lainnya ya. Dan adonan ini akan aku biarkan kurang lebih 30 menit ya. Sambil menunggu, aku akan membuat sausnya. Ini ada 2 macam saus ya. Untuk bahan saus pertama, aku gunakan air cabai. Ini berisi 5 buah cabai rawit yang sebelumnya aku goreng. Terus aku haluskan dengan cara diulek, lalu diberi 10 sendok makan air hangat ya.
Kemudian setengah sendok makan gula dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Lalu campurkan ke dalam air cabai. Kemudian masukkan setengah sendok makan minyak wijen. Dan terakhir kecap asin aku gunakan 3 sendok makan ya, atau sesuaikan selera. Kalau suka manis, gulanya juga bisa ditambah ya. Untuk bahan saus yang kedua, aku gunakan 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap kedelai hitam atau kecap hitam lainnya juga bisa ya kalau ada, 100 ml air, 1 sendok makan minyak wijen, dan 1 sendok teh gula. Selanjutnya, semua bahan-bahan tadi dimasukkan dalam panci atau wajan juga bisa ya teman-teman. Dan akan aku masak hingga mendidih. Nah, ini sudah mendidih ya. Jadi aku matiin aja kompornya. Selanjutnya aku akan menumis ebinya. Panaskan wajan, masukkan kurang lebih 3 sendok makan minyak. Masukkan ebi, tumis hingga harum dan kecoklatan ya. Nah, ini sudah harum baunya dan warnanya juga sudah kecoklatan ya. Aku matikan aja kompornya. Selanjutnya siapkan loyang ya. Ini aku gunakan ukuran 22 x 22 x 3 cm. Lalu olesi dengan minyak sampai ke seluruh bagian permukaan loyang ya. Ini olesinnya tipis-tipis saja. Selanjutnya aku akan memasak adonannya. Ini adonannya sudah didiamkan sekitar 30 menitan ya. Lalu aduk-aduk supaya adonan tercampur. Karena sudah didiamkan, otomatis tepungnya mengendap di bawahnya ya. Kemudian taruh loyang ke dalam dandang yang sebelumnya sudah aku panaskan terlebih dahulu dengan dialasi mangkuk stainless. Kalau teman-teman tidak punya, bisa gunakan alas apa aja ya yang tahan panas.
asalkan ada alasnya. Nah, fungsinya untuk mempermudah menuangkan adonan ke dalam loyang. Kemudian fungsi lainnya agar adonan tidak langsung padat ya ketika dituang atau begitu adonan dimasukkan ke dalam loyang. Jadi wajib dialasi ya teman-teman. Lalu panaskan loyang kurang lebih 1 menit ya. Kalau sudah panas, tuang adonan ke dalam loyang. Ini aku gunakan sendok sayur ya teman-teman, sekitar 6 sendok. Ini menurut aku untuk tebalnya sudah pas ya. Sebenarnya untuk takarannya tergantung selera ya. Kalau suka tipis mungkin bisa dikurangi, mungkin 4 sendok aja, atau kalau suka tebal bisa 8 sendok. Asalkan tidak terlalu ketebalan ya teman-teman, atau terlalu tipis agar mudah waktu membentuknya. Lalu tutup dandang, kukus sekitar 1-2 menitan ya dengan api sedang. Ini sudah 2 menitan ya. Buka tutup dandang. Ini adonannya setengah matang ya. Lalu masukkan irisan daun bawang dan ebinya. Dengan cara ditebar ke seluruh permukaan adonan ya. Nah, untuk banyaknya sesuaikan selera teman-teman aja. Kalau sudah, tutup lagi dandang, kukus 2-3 menit ya, atau sampai matang, karena untuk memasak tepung beras ini harus benar-benar matang ya. Nah, ini sudah 3 menitan ya dan sudah matang. Lalu aku keluarkan loyang dari dandangnya. Setelah agak dingin, adonan akan aku bentuk. Terlebih dahulu bagian sisi-sisinya digaris agar mudah waktu membentuknya ya teman-teman. Nah, ini kalau masih hangat belum bisa untuk langsung kita lipat ya. Kemudian adonan akan aku potong menjadi 2 bagian. Untuk memotongnya tidak harus pakai spatula ya. Teman-teman juga bisa gunakan pisau atau yang lainnya. Lalu tekuk salah satu dari 2 bagian adonan. Sekilas seperti membuat dadar gulung atau lumpia ya teman-teman. Lalu dilipat-lipat sampai ujung adonan. Nah, seperti ini, lalu taruh dalam piring ya. Namun hati-hati ya teman-teman, karena ini teksturnya sangat lembut jadi mudah patah ya. Lakukan semuanya sampai adonan habis ya. Inilah hasilnya setelah semua dibentuk dan sudah matang. Jumlahnya lumayan banyak ya, sekitar 34 potong dengan ukuran 11 cm. Namun penampakannya sudah berkurang ya teman-teman, karena beberapa bagian sudah disantap. Tapi kalau untuk dijual, bisa dipotong lagi menjadi 2 bagian ya, dengan ukuran 5,5 cm. Nah, ini dia jiungfannya sudah siap santap. Ini paling enak disajikan selagi hangat ya teman-teman. Ini kalau di Hong Kong namanya jiungfan. Tapi kalau di negara kita, di Indo ya, biasa yang aku tahu disebut jiungfen ya.
Ini aku buat 2 saus ya teman-teman. Saus yang pertama cenderung asin dan saus yang kedua cenderung manis. Jadi teman-teman bisa sesuaikan selera ya. Waktunya icip-icip. Ini akan aku siram pakai saus kedua dulu ya teman-teman. Yang ini cenderung manis. Ini endol banget ya, teksturnya lembut banget, pokoknya endol kita. Teman-teman wajib coba ya. Nah, kalau suka dengan video ini, jangan lupa ya teman-teman kasih like and subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.